Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menegaskan pembaruan kurikulum pelatihan prajurit TNI adalah substansial. Materi penggunaan alat pertahanan berbasis kecerdasan buatan harus masuk dalam kurikulum dengan porsi yang sesuai. Era perang generasi kelima ditandai dengan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan teknologi hybrid dalam sistem pertahanan. Komisi 1 DPR RI berpandangan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Darat atau Kodiklat TNI AD harus menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar prajurit TNI siap menghadapi ancaman pertahanan di era disrupsi teknologi. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menegaskan, pembaruan kurikulum pelatihan prajurit TNI adalah hal substansial. Materi penggunaan alat pertahanan berbasis kecerdasan buatan harus masuk dalam kurikulum dengan porsi yang sesuai. Ia juga mendorong kolaborasi lintas matra dengan Kodiklat TNI AU dan AL. Tentunya kami juga ingin memastikan terkait kurikulum menghadapi generasi kelima atau generasi perang hybrid. Karena apa? Karena memang kurikulum pelatihan ini menjadi sebuah hal yang substantif dalam rangka bagaimana kita Indonesia mempersiapkan TNI yang siap pada kapanpun dengan siapapun dalam kondisi perang. Selain itu, tentu kami juga ingin bagaimana Kodiklat itu betul-betul adaptif. Lebih lanjut, Oleh Soleh juga mendorong Kodiklat TNI AD agar mendukung dan mengembangkan potensi prajurit TNI yang mampu merakit alat pertahanan modern. Dengan begitu, prajurit TNI tidak hanya punya wawasan luas tentang perang hybrid, namun juga mampu memproduksi alat pertahanan secara mandiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan RUU perampasan aset akan dibahas secara paralel dengan penyelesaian RUU KUHAP, mengingat perampasan aset tidak bisa lepas dari hukum acara pidana. Untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terkait 17+8, Balik DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mengusulkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk masuk dalam pembahasan prolegnas prioritas tahun 2025 menjadi Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, rancangan Undang-Undang Kadin, dan rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dimasukkan menjadi prolegnas prioritas tahun 2025. Menurutnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan dibahas secara paralel dengan penyelesaian rancangan Undang-Undang KUHAP. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Nah, isinya mesti tahu dulu, dia apakah termasuk pidana asal, apa pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata? Kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube gitu, terbuka, secara terbuka. Sementara itu, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas mendukung langkah balik DPR RI dalam mengambil alih rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR RI. Kami terus menjalin komunikasi sebelum menyangkut tuntutan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Dan yang lalu juga saya sudah tegaskan
bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Hilman Dandivo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mencari solusi permanen dalam menyelesaikan permasalahan banjir seperti proses normalisasi sungai ketika musim hujan tiba. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Jadi nongkrong sambil diskusi. Nongkrongnya beneran diskusi. Jadi kopinya Nongkrongnya satu berbobot gelas, ini. ya, untuk 6 jam itu. Gimana nih? Ya, wakil rakyat ya. Iya, Bapak sudah merakyat belum? Wih, pelanggaran pertanyaannya, Wah. Bapak sudah merakyat belum? Sebelum pelanggaran nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya pertanyaan itu harus muncul. Mendengarkan, ya, mereka datang langsung mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kemudian bersama dengan rakyatnya itu kita cari jalan keluar dari masalah. Jadi mereka tidak merasa ditinggal. Nah, mereka didampingi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu Banget harusnya begitu ya Pak Boy. betul. Jadi Dan itu ini mudah. gua wakil rakyat gua nih gitu. Iya. Mantap. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan penanganan banjir di wilayah Bekasi setiap tahunnya belum memiliki penyelesaian. Menurutnya banyak developer perumahan yang tidak sinkron dalam membuat alur untuk jalur irigasi yang dialirkan ke sungai. Persoalan banjir di wilayah Bekasi kerap menjadi permasalahan yang terus berulang. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menormalisasi sungai dan perbaikan jalur irigasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, penanganan banjir di wilayah Bekasi setiap tahunnya belum ada penyelesaian. Menurutnya, banyak developer perumahan yang tidak sinkron dalam membuat alur untuk jalur irigasi yang dialirkan ke sungai. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum harus mencari solusi permanen dalam menyelesaikan permasalahan banjir, seperti proses normalisasi sungai ketika musim hujan tiba. Nah, untuk kali ini kami mencoba berdiskusi dengan SDA DPU agar supaya mencari solusi yang sifatnya jangan tambal sulam. Artinya kalau memang memerlukan investasi besar ya silahkan ya. Harus memang dilakukan seperti itu karena ini sungai besar dan cuaca kita ini tidak menentu. Nah, syukur nanti tadi penjelasannya sudah beberapa proyek akan difungsikan, akan dari JICA sudah akan menginvestasi, akan memfungsikan secara baik dan menggali sekaligus mengeruk ya dan menambah saluran-saluran yang masih mampet. Hamka berharap adanya kolaborasi lintas daerah dengan kementerian dalam mengatasi banjir di Bekasi. Menurutnya, koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum mutlak dilakukan, terutama terkait pembangunan perumahan di bantaran sungai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang menilai penguatan industri petrokimia penting bagi kemajuan industri manufaktur nasional. Namun, ego sektoral menjadi penghambat dalam mewujudkan industri petrokimia yang berdaya saing.
Industri petrokimia menjadi fondasi industri nasional seperti yang diamanatkan dalam PP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai penguatan industri petrokimia penting bagi kemajuan industri manufaktur nasional. Namun, ego sektoral menjadi penghambat dalam mewujudkan industri petrokimia yang berdaya saing. Novita Hardini mengungkapkan, industri petrokimia memasok bahan baku vital untuk berbagai sektor industri hilir sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor dan mendorong industrialisasi. Namun nilai impor industri petrokimia nasional di tahun 2024 masih sangat tinggi, mencapai 13 miliar dolar Amerika. Hal itu disebabkan ego sektoral antar pemangku kepentingan sehingga tidak ada solusi tepat untuk menciptakan kemandirian penyediaan bahan baku industri. Salah satu bahan baku yang dibutuhkan adalah gas ya. Kita kan ingin kita dapat memproduksi bahan baku ini di dalam negeri, tapi kita masih belum mampu, akhirnya kita impor. Nah, agar ini bisa mampu memproduksi bahan baku di dalam negeri sehingga mengurangi impor, nah kita kan butuh pasokan gas agar ini iramanya, ritmenya ini di hulu bisa baik. Tapi ketika ini dibicarakan dari salah satu kementerian, katakanlah ini di bawah Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan kementerian yang membidangi gas. Nah, ini kadang suka nggak ketemu, habis waktu untuk bernegosiasi, habis waktu untuk berdiplomasi, akhirnya tidak menemukan jalan tengah dan solusi. Novita Hardini mendorong penguatan industri petrokimia tidak hanya menekan ketergantungan impor, melainkan juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Banten, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Balik DPR RI Sely Andriani menyampaikan DPR RI berupaya bisa secepatnya mengesahkan RUU PPRT sebagai hadiah bagi pekerja rumah tangga yang selama ini luput dari perlindungan hukum. Badan Legislasi DPR RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga atau PRT dengan terus membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT sebagai bentuk kehadiran negara melindungi pekerja sektor informal. Anggota Balik DPR Sely Andriani menyampaikan, DPR RI berupaya bisa secepatnya mengesahkan RUU PPRT sebagai hadiah bagi PRT yang selama ini luput dari perlindungan hukum. PRT memiliki peran dan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia. Namun, posisi PRT masih rentan karena tidak diatur secara komprehensif dalam regulasi ketenagakerjaan. Melalui RUU PPRT, diharapkan hak-hak dasar PRT, termasuk jaminan sosial dan perlindungan kerja, dijamin negara. Sely juga mendorong keluarga PRT ikut memperoleh akses bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Mudah-mudahan di masa persidangan ini kita bisa menjadikan hadiah untuk masyarakat, terutama pada pekerja sektor informal, terutama pekerja rumah tangga. Yang menyangkut dengan hak PRT mengenai jaminan sosial kesehatan, jaminan ketenagakerjaan yang menyangkut dengan hak para pekerja, tentu menjadi kewajiban di mana negara hadir memberikan perlindungan kepada PRT. Dan tentu di luar itu semua kami juga menganggap bahwa PRT juga berhak mendapatkan jaminan-jaminan sosial lainnya. Sely Andriani mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pekerja terus memberikan masukan dalam setiap tahapan pembahasan RUU PPRT agar membuat RUU PPRT lebih komprehensif dan menjawab kebutuhan nyata para PRT. Hal ini juga merupakan komitmen transformasi DPR menuju lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa yang berkontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi maupun menggerakkan roda pembangunan. Di balik begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, yang mendorong negara harus hadir dan membuat DPR RI tidak tinggal diam. Dan informasi selengkapnya seperti apa, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Saya lulusan Akabri tahun 88, kemudian berkarir sampai purna tahun 2022 akhir. Ya kalau dulu waktu di kepolisian ya, di eksekutif itu kita bertindak atas nama perintah dan undang-undang. Itu dari mulai perencanaan sampai kepada masalah teknis di lapangan. Pilih dipanggil Pak Jenderal atau Pak Dewan? Pak Jenderal. Karena? Udah terjadi, sudah terbiasa karena mereka melihat saya udah latar belakang sudah jelas. Mungkin itu lebih akrab ya. Lebih pilih kumpul keluarga atau olahraga? Kumpul keluarga. Karena? Kumpul keluarga itu rencananya macam-macam. Ya, ada yang weekend, juga kadang-kadang trekking. Trekking kan olahraga juga. Bisa sama keluarga. Iya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, UMKM turut menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Namun faktanya masih banyak yang terjebak dalam keterbatasan akses permodalan dan juga rendahnya kualitas SDM. Tanpa dukungan yang nyata, mereka akan terus berada di titik yang sama. Dan disinilah DPR RI mengambil peran strategis. Mulai dari kebijakan pembiayaan yang inklusif hingga program peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran tentunya. DPR RI hadir, bekerja dan berpihak untuk UMKM yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kementerian UMKM mencatat pada akhir tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia tumbuh hingga 64,2 juta. Banyaknya pelaku UMKM di tanah air diperkirakan memiliki potensi bisnis mencapai 2.194 triliun rupiah pada 2025. Keberadaan UMKM sangat berperan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor UMKM menyumbang kontribusi hingga 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 90%. Meski begitu, banyak UMKM masih berada pada kategori usaha mikro dengan 68% diantaranya memiliki omset tahunan di bawah 50 juta rupiah dan 31% usaha mikro memiliki laba bersih masih di bawah 1 juta rupiah per bulannya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, resiko geopolitik, dan perang dagang berpengaruh pada UMKM Indonesia. Selain penurunan daya beli masyarakat, akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR juga membatasi kesempatan UMKM berkembang dan naik kelas. Rendahnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi sorotan anggota DPR RI. Salah satunya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dari 21.000 pelaku UMKM yang mendapat akses pembiayaan KUR masih di bawah 20%. Daerah otonom baru seperti Papua Barat Daya membutuhkan perhatian yang lebih dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, termasuk UMKM, agar tidak semakin tertinggal dengan wilayah lainnya. Pemerintah daerah perlu menjalin sinergi dengan BUMN perbankan untuk memberikan stimulan dan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM. Penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM merupakan salah satu upaya yang harus diperkuat. Di sisi lain, BUMN perbankan seharusnya hadir lebih kuat di wilayah Papua untuk menyalurkan KUR lebih luas, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang sulit dijangkau dan belum terlayani perbankan. Selain penyederhanaan prosedur, edukasi keuangan, dan pembinaan kepada pelaku UMKM di seluruh wilayah Papua harus dilakukan secara kontinu oleh BUMN perbankan. Masyarakat yang ingin menjalankan UMKM tidak hanya memiliki kemudahan mengakses kredit, tapi juga memiliki kemampuan mengelola UMKM secara produktif dan terus berkembang. Ada sebagai tempat ATM yang ngambil duit ya di sampai kampung-kampung bagus, tapi kan masyarakat kan bukan itu. Masyarakat bagaimana dia punya usaha ditambah modalnya, itu yang penting ya.
Nah, sehingga kita berharap ada dari pemerintah pusat ya dan dari Kementerian BUMN itu untuk lebih relaksasi ya dalam memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM. Mari kita secara bersama-sama untuk datang melihat langsung apa yang bisa dibangun bersama di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh BRI ya, tentunya untuk dapat membangun UMKM yang ada di daerah ini, sinergitas itu sangat perlu. Belum meratanya kuantitas dan kualitas UMKM di daerah dinilai berdampak pada pengembangan pariwisata daerah. Peningkatan kualitas pelaku UMKM dan pengelolaan UMKM daerah perlu dilakukan pemerintah daerah. Pengelolaan UMKM yang semakin baik membutuhkan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Melalui pelatihan, pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi dan edukasi soal strategi pemasaran produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas. Selain memperkuat ekonomi lokal, keberadaan UMKM bisa diintegrasikan dengan destinasi wisata di daerah yang akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Hal itu tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan dukungan kualitas SDM dan pengelolaan yang baik, diikuti akses pembiayaan yang mudah dijangkau, akan mendukung UMKM terus berkembang dan menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah dan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Berkolaborasi langsung dengan pemerintah pusat untuk bagaimana agar UMKM yang ada di sini tuh makin profesional dan juga makin baik pengelolaannya. Tadi termasuk misalnya untuk packagingnya tadi, itu kan juga jadi problem. Jadi bagaimana kita mendidik mereka untuk supaya produk mereka itu bisa memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari sisi tempat untuk packagingnya. Sehingga orang kalau dijual di pasaran itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan berharga. Pelatihan-pelatihan seperti itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting. Jangan sampai produknya sebetulnya memiliki kualitas yang baik dan bermutu tinggi dan enak misalnya seperti itu. Nah, tetapi karena packagingnya, karena bungkusnya tidak baik, maka harganya menjadi turun. Pemirsa, kalau kita berbicara soal tempat untuk dikunjungi yang menarik-menarik nih ya Alfa, tentu Bandung tidak pernah kehabisan lokasi seru nih tentunya. Nah, ini ada salah satunya adalah Jalan Cihapit. Ini telah ada sejak zaman kolonial sebagai pusat aktivitas warga pemirsa, dan kini menjelma menjadi destinasi kuliner yang tentunya digemari masyarakat. Setuju Elisa kalau misalkan kita berbicara Bandung, karena mungkin orang-orang hanya taunya untuk berkuliner hanya di Braga. Nah, ternyata ini ada rekomendasi baru ya di Pasar Cihapit. Karena di sini pemirsa bisa menemukan beragam kuliner kekinian lewat kafe-kafe sampai kepada kuliner di pasar tradisional yang tentunya mengunggah selera. Tentu, usai jeda kita akan jalan-jalan ke Cihapit. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi, dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain? Kenapa? Ada apa itu? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tur keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobil ada berapa? Koleksi mobil ya lumayan. Hanya di TVR Parlemen.
Ya pemirsa, kembali lagi di program TVR 09. Tadi kita sudah bahas pemirsa mengenai Pasar Cihapit ya, yang menjadi salah satu lokasi untuk dikunjungi ketika bermain-main ke Bandung. Nah memang pasar ini tampak seperti pasar tradisional pada umumnya pemirsa, namun di dalamnya terdapat lokasi yang berisi berbagai kedai makanan yang tentunya ramai sekali pengunjungnya. Ya Elisa, kalau misalkan kita berbicara Pasar Cihapit, kira-kira nih makanan apa aja yang ada di sana ya? Nah langsung saja pemirsa kita saksikan tayangannya. Jalan Cihapit, jalan legendaris kuliner tak terbatas pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu di tengah ramainya kota Bandung tersembunyi sebuah jalan yang menyimpan banyak cerita menarik? Inilah Jalan Cihapit. Dikenal sejak zaman kolonial sebagai pusat aktivitas warga, kini Cihapit menjelma menjadi destinasi kuliner yang digemari. Mulai dari berbagai kedai kekinian hingga pasar tradisional legendaris, setiap sudutnya menawarkan pengalaman rasa dan nostalgia yang tak terlupakan. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Penjelajahan di Jalan Cihapit dimulai dari tempat yang sudah tak asing bagi warga Bandung, yakni Pasar Cihapit. Dilihat dari luar, Pasar Cihapit mungkin tampak seperti pasar tradisional pada umumnya. Bangunan sederhana, pedagang sayur, dan aktivitas jual beli yang biasa kita jumpai setiap hari. Tapi jangan salah, begitu melangkah masuk ke dalam, nuansanya langsung berubah. Suasananya hidup dan menyimpan kejutan di setiap sudutnya. Di antara deretan kios sayur dan kebutuhan harian, tersembunyi berbagai kedai makanan yang ramai pengunjung dan aroma makanan yang menggoda. Dari kue basah legendaris yang membangkitkan nostalgia, hingga batagor viral yang selalu diserbu pembeli. Tak hanya itu, para pecinta manis juga dimanjakan dengan aneka dessert modern yang cantik di mata dan nikmat di lidah. Seperti cookies, roti, dan masih banyak lagi. Bagi yang mencari hidangan berat, ada po dengan kaldu gurih menghangatkan. Juga bakmi dengan racikan spesial hingga mie Asia berkonsep fusion seperti ong noodle yang siap memanjakan selera. Perpaduan rasa tradisional dan modern inilah yang membuat Pasar Cihapit unik dan berbeda. Gak heran banyak orang kembali ke sini, baik warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati Bandung dari sisi yang otentik. Eits, daya tarik Jalan Cihapit gak cuma berhenti di dalam area pasar saja loh pemirsa. Saat kita melangkah ke ruas jalan, di sekitarnya banyak hal yang tak kalah menarik siap menyambut. Ada kopi tiam dengan suasana vintage yang hangat, menyajikan roti bakar dan kopi susu dengan rasa rumahan. Tak jauh dari sana tercium harum surabi yang menggoda. Surabi di sini tidak sekedar tradisional, melainkan disajikan dengan topping kekinian seperti keju, coklat, hingga matcha. Dan jika kamu penyuka barang-barang unik, toko-toko kreatif seperti Grammers akan menjadi tempat favoritmu. Di sini, kamu bisa menemukan beragam souvenir, aksesori, dan produk lokal yang memiliki karakter unik dan kurasi estetik. Sedikit tips untuk kamu yang berencana berkunjung ke Cihapit, terutama saat akhir pekan. Sebaiknya kamu datang di pagi hari saat kedai belum terlalu ramai, sehingga kamu bisa lebih nyaman menjelajah semua sudut Cihapit tanpa terburu-buru. Jangan lupa juga kenakan pakaian yang santai, dan siapkan ruang di tas atau dompet untuk oleh-oleh yang menarik ya pemirsa. Itulah sekilas cerita dari Jalan Cihapit, bagian dari Bandung yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Tempat di mana kuliner, tradisi, dan kreativitas lokal bersatu. Jadi, bagaimana denganmu? Sudah siap mencoba sendiri pengalaman jelajah Cihapit? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 11 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan melakukan uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2025. Lalu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan.
Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung melalui channel YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.